Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Jarmiati, nomor absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Politik etis. Penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia memicu munculnya kritik melalui tulisan kaum etis yang dipelopori oleh Pieter Broshub, wartawan koran De Leeftijd, koran pertama yang terbit di Semarang dan berdiri pada tahun 1845, dan seorang politikus Belanda, Konrad Theodor van Deventer. Kedua tokoh tersebut menyatakan agar pemerintah kolonial harus lebih memperhatikan nasib pribumi di tanah jajahan yang bertanggung jawab secara moral untuk mensejahterakan masyarakat pribumi. Pieter Broshub dikenal sebagai wartawan yang vokal dan kritis, misalnya antara tahun 1883 sampai dengan 1884. Pieter Broshub menyoroti sikap massa bodoh warga Eropa di India sampai dengan Belanda. Ketika terjadi wabah kolera yang menimbulkan banyak korban, mereka baru peduli melakukan perjalanan ke sepanjang Pulau Jawa. Pieter Broshub sangat terkejut melihat kondisi kehidupan kaum pribumi. Oleh karena itu, Pieter Broshub yang menghimbau agar warga Belanda menyadari dan memperhatikan keadaan yang sangat menyedihkan di Hindia sampai dengan Belanda yang terjadi akibat kebijakan pemerintahan Belanda. Di antara tokoh penggagas cilik etis, Konrad Theodor van Deventer yang paling berpengaruh pada tahun 1899, Konrad Theodor van Deventer membuat tulisan yang berjudul Een Etude, Utang Kehormatan, yang dimuat di majalah De Gens. Di dalam tulisan telah mengeksplorasi wilayah jajahan untuk membangun negeri mereka dan memperoleh utang budi itu dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritikan tersebut mendapat perhatian dari pemerintahan Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian mengeluarkan suatu kebijakan baru bagi masyarakat Hindia sampai dengan Belanda, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan baru tersebut dikenal dengan politik etis. Politik kolonial pada awal abad ke-20 memasuki babak baru, yaitu era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander Witteveen Idunburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia sampai dengan Belanda 1909 sampai dengan 1916. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adanya politik etis tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya berat sebagai model pendidikan modern merupakan tanda resmi dari bentuk politik etis. Adanya pendidikan tersebut membuka peluang tinggi bagi mobilitas sosial masyarakat di tanah Hindia sampai dengan Belanda. Pengaruh pendidikan berat itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual Bumi Putra yang memunculkan kesadaran bahwa rakyat Bumi Putra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Golongan intelektual Bumi Putra tersebut disebut priayi Banyu Baru, yang sebagian besar adalah guru dan jurnalis di kota-kota. 2. Pers membawa kemajuan. Para prianyi baru pada awal abad ke-20 menuangkan gagasan melalui pers (media cetak) mengenai isu-isu perubahan. Isu yang dipopulerkan terkait dengan meningkatkan status sosial rakyat Bumi Putra dan meningkatkan kehidupan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan sosial. Pada masa ini ditandai dengan jumlah penerbitan surat kabar berbahasa Melayu yang mengalami peningkatan. Adapun yang pertama yang aktif dalam dunia pers saat itu adalah orang Indo seperti H.C.O. E.F. Wigger dari Bintang Baroe. Munculnya media cetak tersebut segera diikuti dengan munculnya sejumlah jurnalis Bumi Putra lainnya. Jurnalis Bumi Putra tersebut sebagai berikut: A.R. Tirtodanudja dan R. Muhammad Yusuf. Keduanya
Redaktur Sinar Dijaya yang diterbitkan Hon Tae dan Cho. 2. Dijojo Sudiro, Redaktur Tejaha yang diterbitkan di Malang. Abdul Muiz sebagai Rektur Pewarta Hindia yang diterbitkan oleh G. Koch dan Cho di Bandung. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.